Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yusmina Enajali. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya mau menjelaskan mengenai penghayatan nilai ketuhanan dalam menghadapi intoleransi dan radikalisme. Nah, harapan saya semoga pada video kali ini yang teman-teman yang menonton bisa mengerti dan mengetahui penghayatan dalam nilai ketuhanan untuk menghadapi intoleransi dan radikalisme itu seperti apa dan bagaimana. Kiranya teman-teman bisa mengerti. Seperti yang saya telah katakan tadi, materi yang saya akan bahas yaitu penghayatan nilai ketuhanan dalam menghadapi intoleransi dan radikalisme. Teman-teman, Pancasila tidak hanya menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga mencerminkan keragaman agama yang ada di Indonesia. Nilai ketuhanan menegaskan pengakuan atas keberadaan Tuhan, kebebasan beragama, dan pentingnya penghormatan terhadap perbedaan keyakinan. Sebagaimana dinyatakan oleh Kailan pada tahun 2013 bahwa Pancasila itu adalah filosofi kehidupan yang mencerminkan prinsip harmoni antara Tuhan, individu, dan masyarakat. Namun, di tengah keberagaman tersebut, muncul tantangan serius teman-teman berupa intoleransi dan radikalisme. Itu mengancam kerukunan umat beragama serta stabilitas sosial. Data dari Setara Institute pada tahun 2003 menunjukkan peningkatan kasus intoleransi di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari pelarangan ibadah hingga konflik antara agama. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT juga mencatat adanya peningkatan penyebaran paham radikal melalui media sosial. Pertama, kita boleh mengetahui penghayatan nilai ketuhanan sebagaimana makna dan implementasinya, teman-teman. Di sini ada dua, yaitu yang pertama makna nilai ketuhanan dan yang kedua itu implementasi nilai ketuhanan. Yang pertama yaitu makna nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan yang Maha Esa tercantum dalam sila pertama Pancasila dan itu memiliki makna yang mendalam sebagai landasan moral, spiritual, dan sosial bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan juga bernegara. Teman-teman, dapat kita ketahui bersama pertama yaitu sebagai landasan spiritual. Nah, nilai ini menjadi inti dari perilaku individu yang bermoral dan beretika. Dalam perspektif Pancasila, setiap individu kita diajak untuk memahami hubungan kita antara Tuhan dan juga hubungan kita sesama manusia dan alam juga secara harmonis. Nilai ketuhanan itu adalah prinsip dasar atau menjadi panduan kita dalam pengembangan sikap kita dalam sikap religius dan etika kita yang relevan di bangsa ini yaitu Indonesia. Yang kedua yaitu pilar utama kehidupan beragama. Makna ketuhanan yang Maha Esa juga mencakup 3 pilar utama dalam kehidupan beragama, yaitu seperti toleransi antara umat beragama, pengakuan atas kebebasan beragama, dan juga penghormatan terhadap keragaman dan keyakinan. Dalam konteks ini, nilai ketuhanan tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga sosial karena mempengaruhi bagaimana masyarakat berinteraksi secara damai dan juga secara berdamai dengan baik-baik. Menurut Asra pada tahun 2021, ketuhanan yang Maha Esa adalah jalan untuk membangun harmoni sosial dalam masyarakat pluralistik di mana agama menjadi kekuatan pemersatu dan bukan pemecah. Sekarang kita masuk pada yang kedua yaitu implementasi nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan yang Maha Esa itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi panduan nyata dalam mengatasi tantangan sosial seperti intoleransi dan radikalisme. Implementasi nilai ketuhanan melibatkan 3 aspek, yaitu yang pertama ada satu sikap menghormati perbedaan keyakinan dalam masyarakat. Biasanya teman-teman, masyarakat Indonesia yang multikultural itu membutuhkan sikap saling menghormati antara individu dan kelompok dengan keyakinan yang berbeda. Sikap ini juga mencakup dialog antar agama dan berikutnya itu juga menghindari sikap inklusivisme agama dan pengembangan pendidikan karakter berbasis nilai ketuhanan. Teman-teman, pendidikan adalah media strategis untuk menanamkan nilai ketuhanan sejak dini. Pengembangan pendidikan karakter berbasis nilai ketuhanan juga mencakup yang pertama, kurikulum berbasis nilai Pancasila. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler keagamaan. Di sini ada ketiga, kebijakan negara yang melindungi keragaman agama.
Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi keragaman agama melalui kebijakan yang inklusif. Implementasi nilai ketuhanan dalam kebijakan negara dapat kita lihat dalam 1. Pengaturan kebebasan beragama dalam Undang-Undang 1900 Pasal 29. Yang kedua yaitu pengawasan terhadap ujaran kebencian. Yang ketiga ada program pemberdayaan masyarakat yang berbasis agama seperti pembangunan rumah ibadah dan pelatihan moderasi beragama. Kita masuk pada yang kedua yaitu intoleransi yang terdapat konsep, faktor, penyebab, dan dampak. Di sini yang pertama ada pengertian intoleransi. Intoleransi sendiri merupakan sikap atau perilaku yang menunjukkan ketidaksediaan untuk menerima, menghormati, atau menghargai perbedaan dalam keyakinan, nilai, atau budaya dalam masyarakat. Yang kedua, ada faktor penyebab intoleransi. Beberapa faktor penyebab intoleransi di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu ada pendidikan yang kurang berbasis nilai inklusif. Maksudnya yaitu pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk sikap dan pandangan seseorang terhadap keragaman. Namun, kurikulum yang tidak inklusif seringkali gagal menanamkan nilai toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Kedua yaitu ada politisasi agama dan penyebaran ujaran kebencian. Politisasi agama terjadi ketika isu-isu keagamaan digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan politik tertentu. Fenomena ini seringkali diperkuat oleh penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial yang memprovokasi masyarakat untuk bersifat intoleran. Ada yang ketiga yaitu ketimpangan sosial ekonomi. Ketimpangan sosial ekonomi yang mencolok seringkali memicu kecemburuan dan persaingan antara kelompok dan juga beberapa orang. Kondisi ini memperbesar potensi konflik horizontal, terutama jika dikaitkan dengan perbedaan identitas agama atau budaya. Masuk pada yang ketiga yaitu dampak intoleransi. Dampak dari intoleransi sangat luas meliputi aspek sosial, ekonomi, dan politik yang pada akhirnya melemahkan integrasi nasional. Hal ini mencakup beberapa aspek yaitu ada yang pertama, keretakan harmoni sosial, di mana intoleransi mengancam harmoni sosial dengan menciptakan segregasi di masyarakat. Dan kelompok-kelompok yang tidak saling menerima itu cenderung membentuk komunitas yang eksklusif yang memperlebar jurang pemisah antara kelompok terhadap kelompok minoritas. Kelompok minoritas sering menjadi sasaran diskriminasi dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan pembatasan akses terhadap layanan publik. Yang ketiga yaitu konflik horizontal dan penurunan kepercayaan sosial. Intoleransi itu sering memicu konflik horizontal baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun perpecahan komunitas. Konflik ini juga merusak kepercayaan sosial dan memperburuk hubungan antara individu dan kelompok. Masuk pada yang ketiga yaitu radikalisme yang meliputi konsep, faktor, penyebab, dan dampak. Yang pertama di sini yaitu ada satu yaitu pengertian radikalisme. Radikalisme merupakan ideologi atau gerakan yang bercita-cita untuk melakukan perubahan mendasar atau drastis terhadap tatanan sosial politik yang ada dan seringkali melalui cara ekstrem termasuk kekerasan. Yang kedua ada faktor penyebab radikalisme. Dalam faktor penyebab radikalisme meliputi satu, pemahaman agama yang sempit dan literal. Maksudnya radikalisme seringkali tumbuh dari pemahaman agama yang sempit dan cenderung literal tanpa mempertimbangkan konteks sosial, sejarah, dan kebudayaan. Yang kedua, pengaruh ideologi transisional, yaitu maksudnya ideologi transisional seperti Wahabisme atau Khilafahisme seringkali menjadi ancaman bagi negara-negara dengan ideologi nasional seperti Pancasila. Yang ketiga, ketidakadilan dan marginalisasi sosial, ketimpangan sosial, yaitu ekonomi dan politik juga menjadi faktor pendorong munculnya radikalisme.
Yang ketiga, dampak radikalisme. Dalam dampak radikalisme itu terdapat yang pertama, ancaman terhadap keamanan nasional dan integritas bangsa, yaitu meliputi radikalisme dapat berkembang menjadi terorisme yang mengancam stabilitas keamanan nasional. Yang kedua yaitu perpecahan sosial dan disintegrasi nasional. Karena teman-teman, radikalisme itu seringkali menciptakan konflik horizontal yang berbasis agama, etnis, atau ideologi yang mengancam harmoni sosial. Habis itu yang ketiga ada penyebaran paham ekstremis yang mengancam nilai demokrasi, dan juga radikalisme itu seringkali bertentangan dengan prinsip demokrasi seperti kebebasan berpendapat, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang keempat yaitu solusi dan strategi pencegahan. Di sini satu, peran penghayatan nilai ketuhanan dalam menghadapi intoleransi dan radikalisme. Di sini meliputi yang pertama, penanaman toleransi melalui pendidikan agama yang inklusif. Maksudnya penghayatan nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila menjadi dasar untuk membangun toleransi antara umat beragama. Pendidikan agama harus diarahkan pada pemahaman yang inklusif, yaitu menghormati keragaman keyakinan tanpa memaksakan satu tafsir tertentu. Yang kedua yaitu revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Maksudnya Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia harus revitalisasi agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman, termasuk intoleransi dan radikalisme. Ketiga, itu ada dialog lintas agama untuk memperkuat kerukunan umat. Yang maksudnya dialog lintas agama menjadi salah satu solusi strategis untuk mencegah konflik dan memperkuat kerukunan umat beragama. Yang kedua yaitu strategi pencegahan intoleransi dan radikalisme, meliputi yaitu A. Pendidikan karakter, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal. B. Peran pemerintah, yaitu memperkuat kebijakan yang mendukung keberagaman dan melindungi hak beragama. C. Yaitu peran media sosial, yaitu peran media sosial menangkal ujar kebencian dengan narasi positif tentang keberagaman dan toleransi. Teman-teman, yang menjadi kesimpulan dari beberapa penjelasan tadi yaitu program toleransi berbasis komunitas dan kampanye anti radikalisme itu adalah dua langkah penting dalam upaya membangun harmoni sosial dan menekan potensi radikalisme. Kedua pendekatan ini menunjukkan bahwa toleransi dan moderasi beragama tidak hanya dapat dicapai melalui regulasi, tetapi juga melalui kolaborasi yang aktif dan dialog yang inklusif di tingkat masyarakat. Teman-teman, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan, teman-teman yang menonton bisa mengerti dan memahaminya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.